Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga amal-amal soleh kita menjadi sempurna. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dibangunkan dalam keadaan muslim. Sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita, keislaman ini adalah taufik, hidayah, pangamasayang baturi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di antara wasiat para nabi, wasiat para rasul. Bahkan bukan hanya pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat dari nabi-nabi terdahulu. Maka dari itu jelaslah penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menisbatkan nasabnya kepada Nabi Yakub alaihi salam, kepada Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi mereka hanya menisbatkan secara keturunan. Karena Nabi Ismail, Nabi Yakub sampai kepada Nabi Sulaiman ke Nabi Daud adalah keturunan para raja, keturunan orang besar. Tapi mereka tidak mewariskan dari akidah, dari keyakinan mereka, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengakui keislaman, wa nahnu lahu muslimun. Bahkan ini yang dibacakan pada rakaat kedua adalah wasiat Nabi Yakub alaihi salam ketika ingin meninggal dunia kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, agar dia beribadah hanya kepada Allah dan berbangga mengikrarkan pada jiwanya, pada hatinya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah di atas perintah Allah. Dan di pernyataan seseorang mengatakan, dan kami termasuk orang-orang berserah diri, itu ada bentuk tawakal, ada bentuk penyerahan, ada bentuk penyandaran seorang hamba. Dan itulah yang akan kita bahas di pada subuh kali ini di bab yang ke-43 dari karya Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari dari Min Ahadisu Islahil Qulub, dari bentuk sebab yang memperbaiki hati seorang hamba. Kata penulis, at-tawakkal, yaitu seseorang bertawakal, itu dari bentuk kesucian jiwa seorang hamba. Ketika seorang hamba memiliki sifat tawakal. Sifat tawakal adalah at-tawakkal 'ala Allah, huwa i'timadul qalbi 'ala Allah taala. Tawakal kepada Allah adalah bersandarnya hati, fikiran jiwa seorang hamba hanya kepada Allah fi istijlabil masalihi wa dafdul mudar, untuk mendapatkan manfaat atau mencegah mudarat. Maka dari itu kita lihat bagaimana Nabi Yakub bersandar kepada Allah untuk anak-anak keturunannya agar dia diwafatkan dalam keadaan muslim dan takut dari kesyirikan. Dan itu diturunkan ke Nabi Zakaria, ke Nabi Yusuf, sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wasiat para nabi. Mereka paling menginginkan kemaslahatan kepada anak cucu-cucu mereka agar terjaga keimanan, terjaga amal soleh dalam keluarga mereka, pada diri mereka, keturunan mereka, sekitar mereka, dan terhindar dari kesyirikan. Itu yang paling mereka takutkan. Dan dari bentuk seseorang dikatakan sempurna tawakalnya bukan hanya menyandarkan hatinya,
Karena makna tawakal yang paling tepat adalah tafwidul amri lillah. Seseorang menyempurnakan bahwa segala urusannya di bawah tangan Allah. Wal isti'anatu bihi fi jami'il umuri, dan seseorang meminta tolong kepada Allah dalam segala urusannya. Ketika kita ingin bangun melakukan ibadah, harus kita memohon kepada Allah agar mampu dibukakan mata kita, mampu dipalingkan hati kita, dilangkahkan hati kita, dijadikan kita tunduk, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Karena itu tidak akan mampu seorang hamba melakukannya kalau Allah tidak tolong. Wa rabtul asya'i bi masyiati. Seseorang mengikatkan segala sesuatunya bahwa itu di bawah kehendak Allah, bukan kehendaknya. Dan kata penulis, wa huwa sifatu imaniyah. Dan sifat tawakal ini adalah sifat keimanan. Jadi dia harus amalan hati, keyakinan seorang hamba bahwa segala kebaikan datang dari Allah, segala keburukan akan kita terhindarkan jikalau Allah menghendakinya, menjauhkan seorang hamba darinya. Wa yaqinu wa thiqatu, harus seseorang yakin, tegar. Wa tawakkal makrunun bis-sa'i wal harakah. Dan seseorang dianggap sempurna tawakalnya ketika ada usaha, ada pergerakan. Karena seseorang sempurna tawakalnya ketika dia barengi dengan usaha. Maksimalkan usaha secara anggota badan. Ikatkan hati kepada Allah. Fikiran harus terkumpul bahwa segala manfaat datang darinya. Segala mudarat akan terhindar ketika ia kehendaki seorang hamba berpaling. Dan dia, kata penulis, wa inda mabadi'il umur wa fisairil ahwal, dalam segala awal urusannya dan segala jenis urusannya. Dan ini dari bentuk kekhususan orang-orang yang mukmin. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang beriman, kata Allah, yaitu orang-orang yang ketika berzikir bergetar hatinya, dan ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Jadi ini dari sifat para nabi, dari sifat orang-orang yang beriman, yaitu senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah. Bahkan di antara bacaan yang disunnahkan di setiap pagi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalimat yang menyempurnakan tawakal seorang hamba, dari ucapan ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha berdiri sendiri, birahmatik astagid aslih lisani kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah yang maha berdiri sendiri, yang kepadanya seluruh segala sesuatu bersandar, saya memohon kepadamu penyandaran agar engkau memperbaiki segala urusanku, tidak menimpakan kepada diriku walaupun sekejap mata. Ini bacaan hebat sekali, sampai kedipan mata yang disebutkan. Itu seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri, karena seseorang hamba tidak mampu mengedipkan matanya, memalingkan hatinya, menundukkan badannya, itu kecuali rahmat dan kasih sayang dari Rabb-Nya. Maka dari itu perlu seorang hamba senantiasa memiliki sifat rasa takut kepada Allah kalau dipalingkan dari hal-hal yang memberikan kebaikan kepada dirinya. Dan ini dari bentuk manfaat seorang hamba memiliki tawakal, segala urusannya dimudahkan, segala kebutuhannya dipenuhi, bahkan masalah rezekinya. Yang terkadang seperti kita ini duduk sejenak, kita diajak oleh perkara-perkara duniawi,
Tapi ketika bagus tawakal seorang hamba, akan datang rezeki dengan berentetan disebabkan keyakinan kita kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul, la razaqtum kama yurzaqut tayr, takdu khimasan wa taruhu bitana." Yang kata Umar radhiyallahu anhu, seandainya kalian memiliki sifat tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, yaitu seseorang memaksimalkan usaha, menyandarkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepadanya, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana para burung diberikan rezeki yang mereka keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Itu diantara sifat yang mensucikan jiwa seorang hamba, yang menata hati seorang hamba, yaitu seorang hamba memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari kajian yang singkat ini, yang sebenarnya saya lebih condong kalau ketua kita yang memberikan wejangan-wejangan, tapi senantiasa biasanya makanya saya berpaling. Mungkin di setiap pekan tidak harus hadir di sini, supaya bisa diisi oleh ketua kita, yang dimana kalau istilah orang Makassar, riolengan recela, ya dia lebih duluan memakan dari pahitnya kehidupan, dari jauhnya dia berpegang teguh pada agama, sehingga kita lihat dari panjangnya umur, teguhnya dia di atas Islam dan iman, itu menunjukkan keimanan yang sempurna. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur ketua masjid kita, menambah keberkahan pada kehidupannya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga beliau diberikan kehusnul khatimaan kepada Allah dan menambah keberkahan pada keluarganya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwa yang diantara mensucikan hati seorang hamba adalah seorang hamba memiliki sifat tawakal. Sifat tawakal adalah seseorang menyandarkan segala urusannya, zahir maupun batin, kepada Allah, dengan dia memohon pertolongan kepada Allah di atas keyakinan bahwasanya tawakal yang sempurna adalah memaksimalkan usaha yang didasari dengan penyandaran hati kepada seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.